Salam Bapak Ibu Jemaat GKJ Karanganyar, selamat mengikuti ibadah Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Marilah kita mengambil saat teduh. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Untuk itu, marilah kita bersukacita, kita sambut kehadirannya melalui PKJ 95 bait 1 sampai dengan 2. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Untuk
Mari kita mengaku dosa dan meliti batin kita kepada Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan berdoa mohon ampun. Kami antarkan. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami belum banyak, bahkan lalai untuk melakukan buah-buah roh yang Kau ajarkan kepada kami. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, di keluarga, di masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami masih kurang sabar, kami masih kurang baik, kurang setia. Itulah dosa-dosa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, berilah kami pengampunan atas dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah akan kita terima dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan.
Umat disilakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 21. Tapi sebelumnya kita akan tunduk dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengarkan dan melayankan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini membaharui hidup dan pengharapan kami di dalam iman. Demi nama Kristus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, kita akan menyimaknya, demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berseberangan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dengan setia, yang percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu kenal artis yang sering dipanggil dengan panggilan Nyai? Ada yang tahu? Nikita Mirzani. Kalau saya menyebut kata Nikita Mirzani, langsung ada yang bilang, wow, cantik ya. Saya pernah ketemu secara langsung di Mall Senayan City. Pernah jalan-jalan juga saya. Dan ngelihat Nikita Mirzani, teman saya langsung megang tangan saya dan bilang, ojo tudang-tuding. Cantiknya luar biasa. Lebih kelihatan cantiknya dibandingkan kalau kita ngelihat di TV. Kalau kita ngelihat di YouTube. Kalau kita ngelihat fotonya di majalah atau koran, lebih cantik aslinya daripada fotonya atau videonya. Jangan tanya cantikan bubur atau cantikan Nikita Mirzani. Jangan tanya. Bapak yang dikasih Tuhan, tapi hari ini saya ngomong Nikita Mirzani bukan karena kecantikannya. Tapi karena beberapa waktu yang lalu dia membuat sebuah kehebohan. Kehebohan apa? Nikita Mirzani seorang diri berani melawan sebuah ormas besar dan pimpinannya yang seringkali memaksakan kehendak dan bertindak intoleran. Dia seorang diri berani melawan. Padahal waktu itu komunitas-komunitas religius, gereja, bahkan negara sekalipun kelihatannya tidak berkutik dan tidak berani melakukan apa-apa ketika ormas itu merajalela. Hanya Nikita Mirzani seorang artis yang oleh sebagian orang dianggap perilaku moralnya dalam tanda kutip tidak terpuji, tapi dia berani menentang ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh ormas itu. Ketika gereja bungkam, ketika orang-orang percaya bungkam, ketika pemerintah diam saja, dia seorang diri berani menentangnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kenapa Nikita Mirzani melakukan itu, punya keberanian seperti itu? Saya tidak tahu jawabnya. Nanti kalau saya ketemu, saya tanyakan dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan bahwa sekarang ini ada situasi, ada keadaan ketika orang-orang percaya, ketika orang-orang yang memegang teguh moralitas dan spiritualitas itu berdiam diri melihat ketidakadilan, melihat penindasan di sekitarnya. Ada semacam sindroma keong atau sindroma bekicot yang dialami oleh banyak orang. Apa itu sindroma keong atau sindroma bekicot itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekicot itu kalau keluar, kepalanya ada di luar. Tapi begitu ada bahaya mengancam, begitu ada ancaman sesuatu yang mengancam dirinya, langsung dia mendelep masuk ke dalam cangkangnya. Nah sekarang ini ada banyak orang, ada banyak komunitas yang kalau ke dalam itu galaknya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi begitu keluar dan menemukan bahaya yang mengancam, dia segera mendelep. Tidak berani berbuat apa-apa. Tiarap, pasif, seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah tidak melihat. Itu yang dialami oleh banyak dari kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu kemudian menjadi fenomenal. Ternyata orang seperti itu memiliki keberanian. Saya memang tidak tahu mengapa Nikita Mirzani berani melakukan itu, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitakan sebuah rahasia. Kitab suci mencatat, bacaan kita mencatat, keberanian itu bisa muncul, keberanian itu bisa hadir ketika orang menerima pencurahan Roh Kudus. Mari kita perhatikan bersama-sama, para murid ketika Tuhan Yesus wafat mati di atas kayu salib, mereka kemudian tiarap. Mereka kemudian bersembunyi,
Injil mengatakan mereka berkumpul dalam sebuah rumah yang pintunya tertutup dan dikunci rapat-rapat. Rupa-rupanya pengalaman Yesus yang mati itu membuat para murid juga mengalami sindroma keong itu. Mereka bersembunyi, mereka takut dengan orang-orang Yahudi, mereka takut dengan orang-orang Romawi. Syukurlah Tuhan Yesus yang bangkit itu kemudian hadir menguatkan mereka dan mencerahkan mereka sehingga mereka mengerti apakah rencana Allah dengan kematian dan kebangkitannya. Lalu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus meminta mereka supaya tinggal di kota Yerusalem sampai Tuhan Yesus memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bacaan kita, para murid yang semula dikuasai oleh sindroma keong itu, bersembunyi dan tiarap itu, sekarang mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Para murid yang dikuasai oleh Roh Kudus itu kemudian berbicara, menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib kepada orang banyak yang sedang berkumpul di Yerusalem dengan bahasa mereka masing-masing dari asal mereka. Yang semula bersembunyi sekarang berani keluar, berani menceritakan kebenaran kepada orang-orang yang mereka jumpai menurut bahasa mereka masing-masing. Yang semula takut sekarang punya keberanian. Yang semula putus asa sekarang punya pengharapan yang baru. Dan mereka keluar untuk menjangkau orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada perbuatan baik yang tanpa tantangan. Dan itu juga terjadi. Orang-orang yang berkumpul sebagian besar menjadi heran. Sebagian besar menjadi bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi sebagian yang lain mengatakan mereka ini sedang mabuk anggur. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu berdirilah Petrus dan berbicara kepada orang banyak. Camkanlah orang banyak, camkanlah orang-orang Israel. Mereka ini bukan mabuk anggur karena hari baru jam 9. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Tuhan Yoel telah terjadi atas mereka. Mereka berbicara oleh kuasa Roh Kudus. Mereka bernubuat atas kuasa Roh Kudus. Mereka diberikan keberanian untuk mewartakan kebenaran bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang semula takut menghadapi hidup, sekarang mereka berani menghadapi hidup. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kuncinya kalau kita mau berani menghadapi hidup. Kalau kita mau melepaskan diri dari sindrom keong atau bekicot itu. Pencurahan kuasa Roh Kudus yang kita terima dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kuncinya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menakutkan dalam hidup kita sekarang ini? Jawabnya pasti ada banyak. Tetapi yang pertama-tama akan kita ucapkan, saya yakin yang menakutkan bagi kita adalah wabah yang sedang terjadi. Ada banyak orang yang bersembunyi, ada banyak orang yang tidak berani keluar dari rumahnya, tidak berani bekerja. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus itu, kita akan diberikan keberanian untuk keluar dari rumah, untuk bekerja, untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Tetapi tentu saja Roh Kudus itu tidak membuat kita menjadi sembarangan, melainkan Roh Kudus, Roh Hikmat itu akan membuat kita menjadi semakin berhati-hati. Menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Menjalankan tata cara hidup yang baik, yang bersih, yang sehat. Dan itu menjadi kesaksian kita bagi dunia, menjadi kesaksian hidup yang benar bagi orang-orang yang kita jumpai. Itu yang pertama kalau kita takut pada pandemi. Yang kedua ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita takut pada tekanan-tekanan kelompok ormas, orang-orang yang berbeda pandangan.
yang selama ini membuat kita bersembunyi. Nikita Mirzani saja memberikan inspirasi seperti itu. Apalagi kita yang dicurai oleh kuasa Roh Kudus, mari bangkit, mari keluar dari kepompong. Mari kita mulai bersuara kritis dengan hikmat. Tentu saja dengan berhati-hati, jangan membalas dengan makian, jangan membalas dengan hujatan, apalagi membalas dengan melakukan tindakan kekerasan yang sama. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bersikap kritis, sekaligus Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk bersikap yang benar, yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, barangkali kita takut dengan kehidupan yang benar di tengah-tengah lautan yang cemar. Kita takut menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang sudah bobrok. Kita takut bersikap jujur di tengah-tengah masyarakat yang suka berbohong, suka menipu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang kita terima itu bukan roh perbudakan yang membuat kita takut. Tapi roh yang membuat kita berani dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan takut menyuarakan kejujuran dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu membaca bacaan dari surat Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita sekarang ini yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, itu seperti penderitaan ibu yang sedang bersiap untuk melahirkan. Kesakitan yang luar biasa, kesakitan yang berat. Tetapi begitu proses melahirkan itu selesai, anaknya lahir dengan selamat, maka segala sukacita akan menghilangkan semua kesakitan itu. Begitulah kita bersama-sama dibentuk dan diproses oleh Tuhan supaya kita berani menyuarakan kebenaran itu, karena pada akhirnya Tuhan akan menyediakan bagi kita kemuliaan. Dan jangan takut, karena roh akan bekerja untuk kita, berdoa untuk kita. Jangan takut karena Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi sekali lagi, mari kita keluar dari cangkang ketakutan kita. Mari kita berani menghadapi hidup, karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Karena panggilan kita adalah mewartakan kebenaran, mewartakan kasih Allah, menjangkau orang-orang di sekitar kita dalam situasi mereka masing-masing, untuk terwujudnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ayo kita keluar, kita berani menyongsong hidup, karena Roh Kudus sudah memberikan keberanian kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening bersama-sama. Saat hening cukup, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, malah kita menyatakan dan perbaharui keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Allah,
Engkau telah mengaruniakan kepada kami roh yang memberikan keberanian, roh yang membebaskan, bukan roh yang memperbudak dan memberikan ketakutan. Terima kasih jika Engkau menolong kami untuk keluar dari cangkang ketakutan kami, sehingga berani menghadapi hidup, berani menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Ya Allah, perlengkapilah kami dengan segala berkat yang kami perlu, supaya kami dapat menjadi pelaku firman, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berikanlah kepada kami rezeki yang cukup bahkan melimpah, supaya melalui rezeki itu kehidupan kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam bekerja, kerajinan dalam bekerja, dan biarlah rezeki pemberian Tuhan itu boleh hadir melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Berikanlah bagi kami kesehatan yang baik, karena kami percaya dengan kesehatan yang baik itu, ada banyak tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami, dapat kami kerjakan dengan baik pula. Oleh karena itu, biarlah kami dimampukan untuk menjaga kesehatan kami, dan kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Berikanlah kepada kami berkat iman yang teguh, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dalam sukacita dan pengucapan syukur serta ketaatan. Tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, kami kalahkan demi kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja kami dimampukan untuk melayani Engkau melalui kegiatan-kegiatan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Biarlah kami sebagai warga bangsa dan negara Indonesia dimampukan pula untuk berkontribusi melalui karya pelayanan yang kami lakukan, pelayanan kasih bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami doakan para pemimpin kami, dengan hikmat Tuhan kiranya mereka dimampukan untuk membawa kami bangsa Indonesia lepas dari pandemi ini. Allah yang penuh kasih, berkatilah setiap keluarga Kristen dengan segala pergumulan mereka. Biar Engkau tolong satu persatu, Engkau pulihkan mereka yang dalam kesusahan, Engkau sembuhkan mereka yang sedang sakit, dan Engkau hadirkan bagi mereka kebahagiaan serta damai sejahtera pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan rela hatimu
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Malah kita haturkan persembahan kita di dalam doa, kami hantarkan. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami menghaturkan sedikit persembahan, kiranya Tuhan terima persembahan mingguan, persembahan syukur, dan persembahan bulanan. Semuanya aku haturkan kepadamu ya Tuhan, dan kira persembahan ini Engkau berkati, sehingga berguna untuk pelayananmu di GKJ Karanganyar. Bapa di surga, terkhusus dalam kehidupan kami, boleh mengaturkan keberanian untuk mempersembahkan hidup kami di tengah-tengah masyarakat sebagai buah-buah roh yang Kau beritakan kepada kami pada hari ini. Tuhan yang makasih, dalam kami mengaturkan persembahan, banyak dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan ampuni. Berkatilah pula saudara kami yang mengelola persembahan ini, roh kebijaksanaan-Mu, sehingga boleh mengelolanya dengan takut akan Dikau. Doa yang kurang sempurna ya Tuhan, kami haturkan kepada Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita terima pengutusannya. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata, mengabdi tanpa pamrih, membagikan kasih Allah kepada mereka yang lemah. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Meski dihina dan menanggung duka, ku
terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin.